Kita akan memulai materi pembelajaran kita hari ini. Materi kita yang pertama adalah tentang dimensi 3. Apakah arti dimensi 3? Ketika kita berkata dimensi 3, maka kita sudah belajar tentang ruang. Bahwa di dimensi 2 hanya ada ukuran panjang dan ukuran lebar, sehingga bisa dicari luas. Tetapi berbicara dimensi 3, ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi, sehingga akan memiliki yang namanya volume. Memang kita tidak berbicara mencari luas dan mencari volume. Kita akan berbicara beberapa bagian tentang dimensi 3. Yang pertama kita berbicara tentang jarak titik dengan titik. Artinya ada dua buah titik yang akan kita tentukan berapa jarak kedua titik tersebut. Berbicara jarak titik dengan titik, maka memang ini juga ada pada dimensi 2. Kalau misalnya ada sebuah bidang kartesius, ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian di dalam bidang itu ada sebuah garis. Ini titik A dan ini titik B. Bagaimana kita menentukan daripada titik A dengan B, atau dengan kata lain panjang ruas garis AB, di mana A itu X1, Y1, B X2, Y2. Maka sebenarnya ini kita menggunakan konsep Pythagoras, bahwa AB itu sisi miringnya, dan selanjutnya kalau kita tarik garis mendatarnya, ini garis tegaknya atau vertikalnya, maka akan ada sudut siku-siku di sini. Maka akan bisa kita tentukan jarak antara A dengan B dengan rumus AB sama dengan akar dari X2 kurang X1 X2 kurang X1 kuadrat ditambah sekarang yang Y2 kurang Y1 Y2 kurang Y1 kuadrat. Ini sebenarnya konsep Pythagoras, dan inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan jarak dua buah titik, baik nanti di dimensi 2 di koordinat kartesius bidang datar, maupun jarak antara dua titik itu pada ruang, katakanlah pada bangun kubus, pada bangun balok, prisma, limas, dan yang lain-lain. Kita misalkan contohnya, katakanlah pada bidang kartesius ada sebuah titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Katakanlah ada sebuah titik ini titik yang pertama, ini titik yang kedua, ini titik A, ini titik B. Selanjutnya kita disuruh mencari panjang ruas garis AB atau jarak titik A dengan titik B. Tentu ini 1, ini 1, maka A 1,1. Sekarang B 1, 2, 3, 4, maka ini 4. 1, 2, 3, 4, 5, maka ini 5. Maka bisa kita tulis ini 4,5. Bagaimanakah kita menentukan panjang daripada garis AB yang merupakan jarak titik A dengan titik B? Maka bisa kita tulis sesuai dengan konsep Pythagoras yang di atas tadi. AB sama dengan akar X1, X2 kurang X1, berarti ini X2, ini X1, 4, 1. 4 kurang 1 kuadrat tambah ini
Ini kemari 5 kurang 1. 5 kurang 1 kuadrat. Maka akan kita peroleh 4 kurang 1 3 kuadrat. 5 kurang 1 4 kuadrat. Maka 3 pangkat 2 itu 9. 4 pangkat 2 tentu 16. 9 ditambah 16 tentulah 25. Berapa akar daripada 25? Pasti 5. 5 apa? Ya satuan panjang lah. Entah apapun panjangnya. Kalau misalnya ini senti maka 5 cm. Kalau desimeter dan seterusnya. Jadi jarak titik A dengan B adalah 5 satuan panjang. Itulah kalau kita misalnya mencari jarak dua buah titik pada bidang datar. Sekarang kita akan coba melihat bagaimana kita mencari jarak titik pada sebuah bangun ruang. Mari kita perhatikan bersama contoh yang berikutnya, yaitu pada bangun ruang. Kita ambillah bangun ruang yang pertama itu kubus maksudnya. Kita lihat ada sebuah kubus seperti ini ya. Ini. Oke, kita beri nama kubus tersebut A, B, C, D, E, F, G, H. Katakanlah misalnya panjang daripada rusuk atau sisi kubus itu 8 cm. Ini 8 cm. Sudah pasti sama semua 8 cm. Kita akan melihat beberapa jarak antara dua titik pada bangun ruang kubus tersebut. Misalnya katakanlah pertama ditanya berapakah jarak dari A ke C, samanya itu B ke D, A ke C, B ke D, A ke F, itu sama saja semuanya. Kita ambillah berapa jarak dari B ke D. Berapakah jarak dari B ke D? Maka kita gunakan konsep Pythagoras tadi. Maka ini kita tarik BD, maka akan terbentuk segitiga ABD. Kalau kita pindahkan kembali kira-kira begini. Ini A, ini B, ini D. Nah, kira-kira seperti itu posisinya. AB tentu sama dengan AD, sama-sama sisinya, ini 8, ini 8. Maka kita akan cari berapakah panjang daripada BD. Sesuai dengan konsep Pythagoras tadi, berarti BD akar dari 8 pangkat 2, 8 pangkat 2, 64. Oke, kita lanjut. Berarti BD 64 tambah 64 berarti akar 128. Berapa akar 128? Tentu bilangan bulat tidak ada untuk akar 128. Maka ini kita sederhanakan saja. Ini 64 dikali 2. Berapa akar 64? 8. Akar 2 tetap akar 2. Maka panjang daripada BD 8 akar 2 cm. Selanjutnya kita akan coba jarak titik yang melalui ruang. Katakanlah kita mau cari jarak antara titik B dengan H. Ini B ke H, atau sama yaitu dengan D ke F, atau boleh juga A ke G, atau boleh juga C ke E. Diagonal ruang namanya itu. Maka coba kita perhatikan kembali segitiganya B, B, H. Kalau kita pindahkan misalnya kemari, kita mencari BH ya. Berapa panjang BH? Kalau kita perhatikan segitiganya DHB, DHB. Maka ini DH,
kemudian seperti ini, kemudian begini. Tentu siku-sikunya di sini. Ini D, ini H, ini B. Berapakah BD? Tadi udah kita dapat ini 8 akar 2. Berapakah DH? DH udah pasti sisinya 8 cm. Sekarang kita akan mencari apa yang dicari? Panjang B ke H. Maka BH sama dengan akar. Akar berapa? Ya di Pitagoraskan. 8 akar 2 kuadrat dengan 8 kuadrat. Berapa 8 akar 2 kuadrat? Nah, ini kembali ke sini tadi. Kalau dikuadratkan ini dia 128. 128 64. Nah, kalau kita tambahkan maka berapa? 192. Tambahkan. Nih. 192. Tentu nggak ada juga 192 akarnya bilangan bulat ada? Tidak ada, maka ini cukup kita sederhanakan. Berarti 64 dikali 3. 64 akarnya 8. 3 ya tetap akar 3 cm. Itulah panjang daripada BH. Demikian menentukan jarak antara dua titik pada sebuah kubus. Sekarang kita coba pada sebuah balok supaya kita menjadi lebih mengerti lagi tentang materi menentukan jarak antara dua titik pada bidang ruang, bangun ruang. Kita lihat misalnya ada sebuah balok. Tentu kalau dikatakan balok, ukuran dari sisi-sisinya itu tidak sama semuanya. Ada perbedaan pada ukuran sisi-sisinya. Kita katakanlah nama baloknya misalnya K, L, M, N, O, P, Q, R. Katakanlah ini panjangnya 12 cm, ini 8 cm, 9 cm. Artinya panjangnya 12 cm, lebarnya 8 cm dan tingginya 9 cm. Misalkan ditanyakanlah berapa berapa jarak dari titik L ke N. Ini jarak titik L ke N. Kembali dengan menggunakan konsep Pitagoras tadi, kita ambil segitiga KLN. Ini kemari, ini kemari. Ini K, ini L, ini N. Tentu siku-sikunya di sini. Berapa KL? Ya 12 itu sebagai panjangnya. Berapa L? KN? KN ini. KN berarti ada 8. Nih, 8. KN L KL. Oh ini tadi salah ini. KL M ya KLMN ya seperti ini. Berarti KLN berapa KN ya sama dengan ini, lebarnya 8. Oke. Berarti kita goraskan, kita mencari LN sama dengan akar nih 12 dengan 8, 12 kuadrat 8 kuadrat. Tentu 144 ditambah 64 sama dengan berapa? 208. Ya, 208. Kalau disederhanakan ya bisa saja, tapi yang pasti kalau bilangan bulat tidak ada. Selanjutnya ya ini sampai di sini saja sentimeter. Kalau mau dicari boleh ya bilangan desimal atau bilangan dalam bentuk akar juga, bilangan sederhananya. Sekarang misalnya ditanyalah berapa panjang atau jarak daripada titik K ke titik P misalnya ini.
Ini. Maka KLP, kita ambil KLP. Misalnya ditanya KP berapa, maka kita buat segitiganya KLP. Nah, kalau kita ambil begini, ini K, ini L, ini P. Ini titik yang mau dicari. KL ya tetap 12, LP tentu tingginya MQ 9. Maka akan kita peroleh KL sama dengan, maksudnya KP sama dengan 12 dengan 9, 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Maka 144 tambah 81 sama dengan berapa? 225. Ini langsung dia KP itu 15 cm. Misalnya yang terakhir, yang melalui ruang, misalnya jarak dari L ke R. Kita mau cari jarak dari L ke R yang di dalam ruang ini. Titik. Nih, titik dari L ke R. Itu yang mau kita cari selanjutnya. LR. Nih. Berapakah panjang LR atau jarak titik L dengan R? Maka terbentuk segitiga LNR. LNR berarti ini L, kemudian ini N, ini R. Tentu NR itu 9. LN tadi sudah kita cari akar 208. Sekarang ditanya ini. Maka kita lanjut kembali. LR sama dengan akar dari berapa? Ini agak rumit nanti begini. Oke. LR akar dari berapa? Kuadrat kan? Akar 208 kuadrat tambah 9 kuadrat. Kalau 208 dikuadratkan ya tentu hilang akarnya, tinggallah 208, ini 81. Maka kalau dikuadratkan tambahkan 289. Tentu ini ada akarnya bilang bulat, ada. Berapa akar 289? 17 cm. Nah, inilah jarak titik L dengan R. Demikian untuk jarak titik dengan titik, baik pada bidang datar atau dimensi 2, demikian juga pada